Halo kelas 6, apa kabar? Praktek IPA kali ini adalah membuat senter sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini sangat mudah ditemukan. Yang pertama adalah botol air mineral bekas, kemudian kabel kecil, saklar, lampu dan fittingnya, 3 buah baterai, gunting, selotip kertas, 1 lembar kertas, dan sepotong kardus bekas. Kita ikuti cara-cara membuatnya. Untuk bagian botol, kita potong, yang akan kita gunakan hanya bagian atas dan tutupnya. Kemudian, kardus juga akan kita potong berbentuk lingkaran seukuran dengan tutup botolnya. Selanjutnya, botol kita lubangi bagian tutupnya seukuran dengan diameternya baterai. Kalian bisa minta bantuan orang dewasa untuk membantu memotongnya. Untuk kardusnya, kita buat 2 lubang dengan bantuan gunting karena nanti dipakai untuk memasukkan kabelnya. Selanjutnya, baterai kita akan bungkus dengan kertas dan digulung serta direkatkan dengan selotip. Pastikan pada saat memasang atau menyusun baterainya, ini posisinya benar. Kemudian digulung dengan sangat rapat sehingga antara baterai dengan baterainya tidak ada celah dan tidak bisa bergeser. Kemudian kita rekatkan dengan selotip. Pastikan pada saat merekatkan bagian dalamnya juga tidak terjadi pergeseran. Kita bungkus semuanya supaya baterainya tidak terlepas lagi. Sementara kita sisihkan dulu si baterainya. Kita lanjutkan membuat rangkaian dengan lampu, saklar, dan kabelnya. Yang kita butuhkan adalah 3 potong kabel dengan 3 ukuran yang berbeda. Jadi kita ada potongan yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang sedang. Seperti biasa, kita kupas dulu bagian ujung kabelnya supaya nanti mudah dalam menyusun rangkaian. Selanjutnya, kabel yang sedang dan kabel berukuran kecil kita pasang pada fitting lampunya atau dudukan lampu. Dimasukkan pada lubangnya dan dipilin-pilin atau diputar-putar. Ketika memasang ini dipastikan tidak mudah terlepas lagi karena untuk pembuatan lampu senter ini tidak bisa dibongkar-bongkar lagi, tidak bisa check and recheck lagi ya. Selanjutnya, setelah terpasang seperti ini, kita akan memasangnya pada kardus yang tadi sudah dibuat lubang. Supaya mudah, pastikan bahwa serabut-serabut kabelnya itu sudah terpilin jadi tidak menyebar. Nah, seperti ini. Kemudian, supaya dia tidak terlepas lagi, kita akan selotip bagian pinggir-pinggir dari dudukan lampunya supaya dia tidak mudah terlepas dan tidak mudah bergoyang juga. Kita potong selotipnya secukupnya hanya untuk menutupi bagian kakinya fitting saja. Berikutnya, setelah ini terpasang, ada kabel yang panjang dan yang lebih pendek. Yang lebih pendek ini akan berhubungan dengan kutub baterai positif. Jadi kita akan sambungkan dengan paper clip. Caranya dengan memasangkan langsung kabelnya pada paper clip, kemudian dipilin-pilin sehingga tidak mudah terlepas. Setelah itu, kita tempelkan pada bagian bawah dari kardus yang berbentuk lingkaran tadi. Kita rekatkan dengan selotip juga bagian tepinya saja. Jadi
Bagian tengahnya jangan ditutup dengan selotip karena nanti harus bertemu dengan kutub positifnya baterai. Jadi yang tersisa tinggal satu kabelnya. Selanjutnya kita pasang pada tutup botolnya seperti ini. Dan supaya dia tidak mudah terlepas lagi dan supaya lampunya menyala tidak berpendar cahayanya, kita lapisi lagi pinggir-pinggir bagian dalam botol dengan selotip kertas. Fungsinya selain untuk reflektor atau pemantul cahaya, juga supaya baterainya atau lampunya tidak bergeser, tidak copot-copot. Kita rekatkan semuanya. Ini juga membuat lampunya itu stabil karena dia tidak digunakan lem lagi, jadi langsung dengan selotip kertas. Pastikan bahwa tidak ada celah yang terbentuk dari pemasangan selotip kertasnya. Semua bagian pinggir-pinggir botolnya tertutup sehingga nanti lampunya menyala itu bisa terfokus pada satu titik. Kita lapisi lagi. Kemudian kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya yang terlalu panjang. Kita gunakan gunting. Kita potong sesuai dengan lingkaran dari bagian botolnya. Dipastikan ini berbentuknya tetap sama ya, tetap berbentuk lingkaran. Nah, reflektornya jadi. Kemudian kita hubungkan kabel yang tersisa itu dengan salah satu kakinya saklar. Seperti ini. Dipasang. Jangan lupa untuk dipilin-pilin supaya tidak terlepas. Ketika mengupas kabel jangan terlalu pendek karena nanti tidak ada jeda untuk memilinnya. Jangan terlalu panjang karena nanti kalau serabutnya bertemu dengan sisi yang lain maka saklarnya jadi tidak berfungsi. Nah, kalau dipastikan sudah terpasang sempurna seperti ini, bagian ujungnya, bagian satunya ini akan berhubungan dengan bagian kutub negatifnya baterai. Sedangkan bagian positif baterai langsung bertemu dengan bagian dasar dari lampunya. Jadi kita masukkan ke dalam lubangnya. Pastikan itu menyentuh paper clip yang ada di belakang lampu tadi. Nah, bagian kabel yang ujung kita tempelkan pada kutub negatifnya baterai. Kita bisa uji coba dulu sebelum direkatkan semuanya. Nah, akan menyala seperti ini. Kalau sudah berfungsi baik, sekarang kita akan sambungkan bagian bawah, kita tempelkan pada bagian bawah dari baterainya. Nah, supaya tidak mudah bergerak, kita butuh bantuan dengan paper clip lagi, supaya permukaan yang menempel pada bagian bawah baterai juga lebih besar, lebih luas. Kita pilin-pilin, kemudian kita rekatkan. Karena paper clipnya tadi terlalu panjang, kita bisa lekuk dulu sehingga bagiannya menjadi kecil, kemudian tempelkan seperti ini. Direkatkan di bagian bawah baterai, pastikan ini merekat dengan kuat. Karena kalau dia bergeser, kemungkinan tidak akan menyala. Kita bisa coba lagi. Dan seperti ini hasilnya. Setelah itu, kita rapikan supaya saklarnya menempel pada bagian center. Kita rekatkan lagi dengan selotip kertas. Untuk kabel yang berlebih, yang terlalu panjang juga kita bisa rapikan dengan menempelkannya pada bagian badannya center. Kemudian bagian-bagian yang masih terbuka seperti ini kita juga lapisi dengan selotip supaya cahayanya bisa terfokus hanya di bagian depan saja. Kita tutup semuanya. Untuk yang bagian luar, kalau kalian mau menggunakan
Lakban juga boleh, tapi untuk bagian reflektor itu gunakan selotip kertas karena warnanya lebih terang. Kita tutup semuanya. Bagian yang masih terbuka juga bisa kita lapisi juga dengan selotip kertas. Dan sebelum dibungkus semuanya dengan lapisan kertas atau selotip ini, pastikan bahwa sudah berfungsi dengan baik. Ya, jangan sampai sudah dipasang ternyata sambungannya masih ada yang bermasalah. Boleh dirapatkan lagi, ditekan bagian atas dan bawahnya, dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga berhasil.